فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah Lil-Lughatil Arabiyyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita baru mengambil pembahasan pendahuluan berkaitan dengan faedah dari mempelajari bahasa Arab dan buah yang akan dipetik ketika seorang memiliki pengetahuan terhadap lughah yang paling utama ini. Enggak ada bahasa di muka bumi ini yang lebih mulia daripada bahasa Arab. Kenapa coba? Kenapa, Ubaid? Kalau kita katakan tidak ada bahasa yang lebih utama di muka bumi ini melebihi bahasa Arab. Ubaid Aceh dulu. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebagai bahasa Al-Quran kitab yang paling utama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dengannya. Dan juga sebagian para ulama menetapkan bahwasanya itu adalah lughah ahlil jannah, walaupun pada dalil-dalil yang disebutkan pembicaraan padanya. Cuman jelas ketika itu adalah bahasa Al-Quran dan itu adalah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling utama, bahkan makhluk yang paling utama, berbicara dengan bahasa Arab yang tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memilihkan untuk beliau kecuali yang terbaiknya. Maka minimal akhwanifillah setiap muslim maupun muslimah untuk mencintai bahasa ini. Minimal. Paling minimnya ya kita harus mencintai bahasa ini kalau tidak menguasainya. Dan bagi talabatul ilm secara khusus ya harus bertekad untuk menguasainya. Karena buah-buah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dari sekian banyak buah yang bisa dipetik, ada berapa obat telaten yang kita ambil pada pertemuan yang lalu? Ada 12. Sebutkan sepertiganya saja. Berarti berapa? 4. Nah. Apa yang pertama? Nah, dengannya kita bisa memahami kalamullah. 2, dengannya kita bisa memahami kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3, termasuk syiar dari syiar-syiar Islam yang sepantasnya untuk kita mengagungkannya. Yang keempat, nah, untuk memperbaiki lisan kita ketika bicara agar lurus, agar benar. Demikian pula untuk apa? Meluruskan pena kita ketika menulis agar tidak banyak terjatuh dalam kesalahan. Baik.
Kemudian sepertiga yang lainnya, Anas, apa saja? Yang kelima, membantu untuk orang mau mendengarkannya. taib, memahami lughah Arabiyah, mendorong orang untuk mau mendengarkan perkataannya. Karena kalau kita ngomongnya salah-salah, orang malas mendengarnya. Kalau lahan, tidak tahu lahu, ngomongnya banyak kesalahannya, orang juga akan bingung dan tidak akan tertarik untuk mendengarkan pembicaraannya, karena ini pembicaraan ami, pembicaraan bukan pembicaraan seorang alim. Terus Membantu untuk memahami pembicara dan memahami orang yang berbicara. taib, membantu untuk kita bisa memahami pembicaraan, terutama kalam para ulama dalam pelajaran-pelajaran mereka, kalam para masyayikh dalam muhadarah-muhadarah mereka, dan juga untuk bisa memahamkan orang. Nah, yang ke 8, Biasanya bahasa Arab memiliki efek pada tabiat dan akal dan menjadi contoh generasi. nah, bahasa Arab memiliki efek positif pada tabiat seseorang. Nah, menguatkan pemahaman, menguatkan akal, dan juga padanya penyerupaan terhadap generasi terbaik umat ini. Karena ini adalah bahasa para sahabat, bahasa para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, sudah 4 belum, Nas? Hah? Berarti tadi 7, sekarang yang 8. Apa? Biasanya bahasa Arab ibarat garam dalam makanan. Taib. Nah, bahasa Arab itu dalam pembicaraan ibarat garam pada suatu makanan, sehingga dengan menguasai bahasa Arab menjadikan kalimat-kalimat kita itu enak dinikmati. Sebagaimana makanan enak dan lezat ketika ada garamnya secara pas. Taib. Kemudian sepertiga yang terakhir, indahnya Muhammad. Berarti ke 9. Apa? Semua yang syariat ilmu agama itu membutuhkan bahasa Arab. Nah, semua cabang-cabang ilmu agama butuh kepada bahasa Arab. Makanya untuk kita bisa memiliki ilmu dan faqih dalam agama ini, ya, di antara hal yang harus diwujudkan adalah memahami bahasa Arab. Nah, tafsir, hadis, fikih terutama, akidah juga. Ini semuanya ilmu-ilmu ghayah. Tujuan kita belajar bahasa Arab untuk apa? Mencapai ghayah berupa paham tafsir, paham hadis, paham fikih, paham akidah. Nah, ini cabang-cabang ilmu yang kalau seorang sudah menguasai bahasa Arab, hendaknya kita menceburkan diri di dalamnya dan berusaha mengambil bagian yang paling luas. Seandainya seumur hidup kita habiskan untuk memahami tafsir misalnya, itu tidak akan ada kerugian sama sekali. Jadi kalau seumur hidup misalnya tidak pernah naik ke ghayah, cuman bahasa Arab terus, ya sayang. Karena di sana ada ilmu-ilmu yang menjadi tujuan untuk kita capai. Makanya bahasa Arab, diupayakan. Memang di awal mungkin seorang merasa sulit, tapi ketika awal seseorang bagus, kemudian mengerahkan kesungguhannya untuk mempelajarinya, disertai doa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, biidznillah Allah akan mudahkan. Yang ke-10, dari syarat
Nah, bahwasanya bahasa Arab merupakan syarat untuk mencapai tingkatan ijtihad. Tidak akan bisa menjadi mujtahid kalau cuman belajar dari terjemahan. Ya. Taib. Sehingga walaupun itu majelis ulama Indonesia, tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa baca kalam Arab, tidak bisa memaknakan hadis atau ayat, nah ini tidak pantas untuk untuk disebut ulama. Kemudian yang ke-11, Abdul Aziz. Orang yang menguasai bahasa Arab, dia cerdas untuk memahami perkara-perkara yang sulit. Nah, dengan bahasa Arab Allah Subhanahu wa taala jadikan dia memiliki memiliki pemahaman yang bagus, memiliki kecerdasan dan bisa menggali rahasia-rahasia yang ada pada suatu pembicaraan. Bisa tahu ini arahnya kemana. Ketika ini bahasa kiasan, dia juga tahu ini adalah kiasan. Nah, kemudian yang terakhir apa Ali? 12. Ketidaktahuan terhadap bahasa Arab menyebabkan seorang jahil. Ya, tidak tahu ya jahil. Ketidaktahuan terhadap bahasa Arab menyebabkan orang jahil. Ya, memang tidak tahu itu ya jahil. Jahil terhadap bahasa Arab. Nah iya, orang yang tidak tahu dari bahasa Arab ya dia jahil terhadap bahasa Arab. Nah, apa kemarin? Menyebabkan jatuh dalam kebid'ahan, menyebabkan seorang jadi zindik. Ya, kejahilan terhadap bahasa Arab menjadikan banyak manusia terjatuh dalam penyimpangan wal'iyadzubillah. Ada ungkapan yang pendek singkat kemarin berkaitan dengan masalah ini dari siapa? Indaki Rahmat. Dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, bagaimana perkataan beliau? Ashabul Arabi jinnul ins. Lah, yang berkaitan dengan masalah orang kalau jahil terhadap bahasa Arab akan terjatuh dalam penyimpangan. Sebabul ibtida al-jahlu bilisanil Arab. Perkataan siapa? Ada asar dari Abu Amr Ibn al-Ala. Ini antum catat dengan nasnya. Taib. An Abi Amr Ibn al-Ala rahimahullahu ta'ala annahu qala aktsaru man tazandaqa bil Iraqi li jahlihim bil Arabiyyah. Mayoritas orang-orang yang menjadi zindik di Irak saat itu karena bodohnya mereka terhadap bahasa Arab. Contoh dalam asma wa sifat saja, kawan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan bal yadahu mabsuutatan. Orang yang paham bahasa Arab, mereka akan menetapkan ini penetapan sifat dua tangan bagi Allah. Tapi ketika jahil tentang bahasa Arab, menganggap ada majaz dalam bahasa Arab, bahwasanya di situ yang diinginkan bukan makna yang hakiki, akhirnya terjatuh dalam penyimpangan. Demikian pula contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bukti jahilan terhadap bahasa Arab menjadikan menyimpang apa? Dia mengartikan istawa dengan apa? Istaula. Kita kembali ke orang Arab ya. Orang Arab saja jahil yang menisbahkan pada Arab. Maksudnya tazandak. Mereka menyimpang apa? Mengartikan istawa dengan istaula. Enggak ada dalam bahasa Arab, ikhwan. Istawa dimaknakan istaula, menguasai. Nah, kalau kemudian ditambah kita ajam juga jahil dengan makna kalimat. Ini tambah-tambah lagi jadi tersesat. Wal'iyadzubillah. Sehingga istawa diartikan bersemayam. Makanya tidak heran kalau kemudian orang-orang awam kok ada dai salafi mengatakan istawa bermakna bersemayam. Mereka kaget. Bersemayam di mana ini Allah?
Karena apa? Makna bersemayam itu ada konotasi bahwasanya Allah itu masuk dalam sesuatu. Bersemayam itu sesuatu masuk ke perkara yang lain. Maka kalau orang awam kemudian mengingkari, ini bukan mengingkari istiwa. Kenapa? Nah, mereka mengingkari makna yang dijelaskan oleh dai ini. Kenapa keliru pemaknaannya dalam bahasa kita? Karena istawa sebagaimana datang dari salaf, apa maknanya? Indaka Khuzaimah, tinggi di atas, ala wartafa. Ini contoh. Nah, taib. Demikian pula perkataan Syafi'i, bagus. Untuk apa? Juga ditulis dengan nasnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fadlu ilmi salaf ala ilmil khalaf. Keutamaan ilmu salaf atas ilmu orang-orang yang datang belakangan. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ma jahilan nas wa la ikhtalafu illa li tarkihim lisanal arab. Tidaklah manusia menjadi bodoh dan mereka terjatuh dalam perselisihan kecuali karena mereka meninggalkan bahasa Arab. Wa mailihim ila lisani Aristoteles. Dan condongnya mereka kepada bahasanya Aristoteles. Kenal kalian Aristoteles? Hah? Alhamdulillah enggak kenal. Ini tokoh yang sering disebutkan dari tokoh-tokoh cendekia yang dipelajari di sekolah-sekolah, dan kita tidak perlu kenal. Kalau nggak kenal sudah tidak usah kenal, tidak apa-apa. Ya kan? Nah, memang nggak ada kebutuhan untuk mengenal orang seperti ini. Taib. Sekarang ya Khalifillah, kita masuk ke pembahasan kita. Itu berkaitan dengan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah. Kenapa kita memilih kitab ini Alhamdulillah sebagai materi untuk kajian nahwu tingkat lanjut, ya setelah seseorang menyelesaikan jurumiyah maupun mutamimah? Dikarenakan kitab ini disusun secara sistematis dan mengambil susunan seperti susunan alfiyah. Makanya metode dalam qawaid asasiyah dengan manhaj matan alfiyah, susunannya, kemudian pokok-pokok pembahasannya yang ada dalam alfiyah dicakup di kitab ini. Ditambah lagi padanya khulasah dari para pensyarah alfiyah. Jadi ibarat ini perasan dari sekian banyak syarah-syarah untuk alfiyah, seperti diantara yang mudah dan masyhurnya adalah syarah Ibnu Aqil. Kemudian juga syarah dari Ibnu Hisham maupun Al-Ashmuni. Juga bahkan dalam muqaddimah mu'allif rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan juga padanya tahqiqat dari Subban, juga hal-hal yang bagus dari ungkapan Al-Khudhari, pemilik hasyiah atas Syarah Ibnu Aqil, juga dari Ar-Radhi, dan bahkan juga diambil dari selain syarah-syarah alfiyah seperti dari Al-Mughni karya Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Maka dari rujukan-rujukan ini kita bisa mengetahui bahwa kitab yang akan kita pelajari ini ya kitab yang ringkas padat. Ringkas padat, yang harapannya ini
mempersingkat jalan kita dalam upaya untuk bisa menguasai nahwu secara khusus. Karena insyaallah ta'ala akan kita baca bahwasanya lughah Arabiyah itu memiliki 12 cabang ilmu. Dan di antara yang paling pentingnya dan paling dasarnya adalah nahwu. Berarti kita baru belajar nahwu sharaf dari 2, 10 yang lain angkat tangan. Kalau nahwu saja sudah angkat tangan, gimana yang 11 lainnya? Kita paling belajar di Indonesia nahwu sharaf. Itu pun untuk mengajarkan nahwu, kadang ulangi jurumiyah sampai ada yang bisa diajari di atasnya. Nah, kalau mau sekedar kita ingin seperti kurikulum dalam sekolah, ya mungkin bisa dalam artian pokoknya selesai ini langsung naik ini, selesai mutamimah langsung ke mungkin qatrunada, atau setelah qatrunada langsung ke alfiyah, karena ngikuti kurikulum. Tapi kalau yang diajari tidak paham, apa faedahnya? Dan hal ini saya lihat sendiri dulu ketika sempat belajar di sebagian pondok yang memakai metode kurikulum, ya, dengan kelas-kelas, sehingga kelas 4 harus alfiyah. Walaupun di kelas 3, kelas 2 mereka belum menguasai, kita belum selesai karena sudah ganti tahun ajaran, tinggal. Nah, kemudian kelas 4 alfiyah. Saya datang di situ cuma sebentar. Saya modal dulu cuma modal Tuhfah Saniyah saat itu, karena di antara syarah jurumiyah yang paling yang dikenal ya Tuhfah As-Saniyah, sebelum para masyayikh kita mengarang dan menulis syarah-syarah untuk jurumiyah. Adapun sekarang syarah jurumiyah dari masyayikh kita sudah sangat banyak. Dengan bekal Tuhfah Saniyah, saya tanya ke anak-anak yang alfiyah, katanya mereka sebenarnya tidak paham. Akhirnya saya buka pelajaran Tuhfah Saniyah yang ikut anak-anak alfiyah. Nah, kan kebalik, harusnya saya belajar sama mereka yang sudah sampai alfiyah, malah mereka belajar Tuhfah Saniyah sama saya. Nah, saya pengen yang buka untuk anak-anak yang awal, ternyata yang ikut malah yang anak-anak alfiyah. Syahidnya barakallahu, belajar lughah Arabiyah bukan sekedar gaya-gaya aku sudah sampai alfiyah, sampai qatrunada, tapi kita belajar untuk betul-betul mengangkat kejahilan kita. Kalau memang belum paham, ya ulang. Jurumiyah kawan, tidak ada ruginya seorang mengulang 5 kali, 7 kali, tidak ada ruginya. Nah, bahkan misalnya seorang mengajarkan jurumiyah, diulang lagi sampai paham, itu padanya keberkahan biidznillah. Tidak ada yang sia-sia. Ya, memang mau diajari yang atasnya belum ada, daripada ngajari di atasnya tapi tidak pada paham. Nah, di qawaid asasiyah ini akhwan, selain cakupannya yang ringkas, pada juga metode yang mudah biidznillah. Kita akan merasakan, terutama yang pernah melewati kitab Ibnu Hisham yang masyhur, yaitu Qatrunada dengan syarahnya. Ibnu Hisham diakui beliau seorang muhakkik dalam lughah, terutama dalam nahwu. Tahqiqat beliau dalam artian tarjihat beliau kuat. Akan tapi alhamdulillah, di antara hal yang menjadikan kenapa kitab-kitab beliau itu bagi penuntut ilmu terkadang muaqqad, dalam artian penuntut ilmu berpaling, dalam artian tidak terlalu banyak diajarkan.
Nah, karena apa? Karena bahasa beliau yang apa? Yang termasuk sulit. Beda dengan bahasa-bahasa qatrun nada dengan alfiyah masih mudah alfiyah dari sisi bahasa. Nah, cuman itu qatrun nada kata Ibnu Hisham itu aja dikarang untuk siapa? Untuk mubtadi. Qatrun nada itu untuk mubtadi. Untuk pemula belajar ilmu nahwu. Cuman karena bahasa beliau yang apa? Yang memang bahasa dengan balaghah. Kemudian juga dengan apa? Dengan bahasa orang-orang zaman itu, ya, yang untuk diubah ke bahasa zaman sekarang butuh dijabarkan, butuh jelaskan, menjadikan apa? Menjadikan terkadang sulit untuk dipahami. Baik. Makanya akan kita dapati perbedaan dengan metode yang ada di kitab ini dibandingkan qatrun nada, ya, lebih mudah kalimat-kalimatnya insyaallah yang ada di kitab ini. Nah, baik. Jadi intinya kita pilih risalah ini karena apa? Singkat, padat, ringkas, juga dengan sistem yang lebih sistematis. Karena memang semakin ke belakang, kawan, nah, kitab-kitab karangan semakin ke belakang, semakin ke sini untuk diupayakan sistematisnya itu akan susunannya akan lebih semakin bagus. Walaupun memang apa, kalau kita berbicara tentang barokah, subhanallah, ini kalau ini di luar apa? Di luar nalar kita, dalam artian keberkahan suatu karangan itu, ya, kita tidak bisa untuk apa? Untuk memakai nalar padanya. Tapi kalau kita mau sekedar pakai nalar, ikhwan, jurumiyah, kayak gitu. Dengan apa? Kitab-kitab terkadang yang dikarang oleh para doktor pada masa sekarang, dari sisi susunan sistematisnya, mungkin apa? Sistematisnya, mudahnya itu mungkin para dokter sekarang lebih bisa dengan kalimat untuk manusia zaman sekarang, dengan bahasanya. Cuman kalau kita melihat sisi barokah, kenapa hati ini condong untuk apa? Belajar ya dari jurumiyah, ya kan? Belajar nahwu ya dari jurumiyah. Padahal sekian ratus tahun sebelum kita. Nah, itu kenapa? Barokah. Allah berikan keberkahan pada suatu karangan. Makanya hati ini condong untuk apa? Untuk menelaah, belajar dengan kitab-kitab mutaqaddimin, atau kitab-kitab yang memang mengutip dari mutaqaddimin. Kenapa? Tadi, siapa yang mengarahkan hati? Ya, Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar kitab-kitab mereka. Nah, adapun pengarang, ikhwan, untuk pengarang kitab ini, beliau adalah Sayyid Ahmad Al-Hashimi, sebagaimana kita lihat dalam Ghilaf, di mana nisbah beliau Al-Hashimi berarti beliau adalah Ahlul Bait. Makanya biasa mereka dikenal dengan As-Sayyid. Nah, dari Bani Hashim, sebagaimana Asy-Syafi'i juga dari Bani Hashim. Dari sisi nasab memiliki keutamaan, adapun dari sisi keilmuan disebutkan dalam biografi, yaitu pada kitab Mu'jamul Mu'allifin wal A'lam yang dikarang oleh Az-Zarkali rahimahullahu taala. Mu'allif, seorang yang memang dikenal dengan apa? Dengan kemahiran pada ilmu lughah. Huwa Ahmad ibnu Ibrahim ibni Mustafa Al-Hashimi, adibun muallimun misriyun min ahli al-Qahirah. Adib, ya, seorang ahli adab. Maksudnya ahli adab itu dalam bahasa kita mudahnya ahli sastra. Ya, ahli sastra. Dan yang dimaksud adalah sastra Arab. Muallim, seorang pengajar.
Adapun negerinya Mesir, nah, termasuk penduduk Kairo. Beliau hidup di tahun 1295 sampai 1362 Hijriah. Dan karangan-karangan beliau lebih banyak terfokus pada cabang-cabang ilmu lughah Arabiyah. Selain kitab kita ini, Al-Qawaid Al-Asasiyah lil Lughatil Arabiyyah yang berkaitan dengan nahwu, juga ada kitab lain yang sering menjadi kitab muqarrar dalam pengajaran, termasuk yang diajarkan di Damaj dulu, seperti kitab dalam balaghah. Beliau memiliki kitab dengan judul Jawahirul Balaghah. Jawahirul Balaghah ini termasuk kitab balaghah juga tingkat lanjutan. Biasa kalau di Damaj dulu belajar balaghah dari Al-Balaghah Al-Wadihah, baru setelahnya naik dengan kitab Jawahirul Balaghah karya Syekh Ahmad Al-Hashimi ini. Uslubnya yang bagus, nah, diakui oleh banyak para ahli sastra. Kemudian dalam syair juga kitab beliau menjadi salah satu kitab yang diajarkan di Damaj dulu, yaitu Mizanud Dhahab fi Sina'ati Syi'ril Arab. Nah, kitab Mizanud Dhahab fi Sina'ati Syi'ril Arab. Taib. Ini juga yang sering diajarkan. Jadi dua ini berkaitan dengan balaghah, berkaitan dengan syair. Beliau juga memiliki kitab Jawahirul Adab, juga Jawahirul I'rab, yang semuanya kaitannya dengan ilmu lughah Arabiyah. Berarti dari sisi itqan, dari sisi keahlian dalam lughah Arabiyah memang beliau mumpuni padanya. Adapun dari sisi akidah kita tidak mengetahui, wallahu taala alam dari sisi akidahnya. Nah, baik. Dan sebagaimana mayoritas mereka-mereka yang bergelut dalam lughah Arabiyah, pensyarah kitab-kitab lughah Arabiyah dari mutaqaddimin, demikian pula yang datang belakangan. Nah, terkait masalah akidah mereka, jarang yang kita mengetahui mereka berada di atas salafiyah. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Nah, cuman untuk kitab kita ini, taib, alhamdulillah, karena kitab ibarat khulasah dari syuruhat terdahulu, sehingga seseorang akan melihat fokusnya itu terkait masalah nahwu. Maka kita ambil istifadah dari apa yang beliau ringkaskan rahimahullahu ta'ala. Nah, kita masuk pada tamhid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ulumul lughatil arabiyyah ibaratun an 12 ilman majmu'atan fi qawlihi nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyatun wa ba'daha lughatun qarandun wa insya'u khattun bayanun ma'anin ma'a muhadaratin wal ishtiqaqu lahal adabu asma'u. Ilmu Arabiyah ibarat dari 12 cabang ilmu yang terkumpul dalam perkataan penyair ini. Nah, dalam 2 bait yang diawali dengan nahwu, sharaf, arud. Arud itu berkaitan dengan apa? Tadi cara membuat syair.
kemudian qafiyah berkaitan dengan akhir-akhir kata dalam syair biasa. Kemudian wa ba'daha lughah, maksudnya lughah adalah ilmu tentang makna-makna kata. Kamus itu kaitannya dengan lughah. Daim ilmu lughah, yaitu orang paham kamus mudahnya. Itu memahami kosakata yang banyak, memahami makna-makna kata. Dan ini tidak mudah ini. Seorang harus punya wawasan yang luas. Nah, qardun wa insya'un. Demikian pula bagaimana cara seorang menulis, menyampaikan. Kemudian khattun bayanun ma'anin. Khat menulis. Nah, tulisan Arab. Ini juga juga masuk dalam kategori cabang ilmu bahasa Arab. Nah, kemudian ilmu bayan, juga ilmu ma'ani. Tayyib bersama dengan muhadarah. Kemudian istiqaqu laha, bagaimana istiqaq dari setiap kata dalam lughah Arabiyah. Kemudian adab. Nah, wa kulluha bahithatun 'anil lafdzil arabi min haitsu dhabtuhu wa tafsiruhu wa taswiruhu wa siyaghatuhu ifradan wa tarkiban. Dan semuanya membahas tentang lafaz bahasa Arab. Ya, karena ilmu bahasa Arab yang dilafaz bukan, yang dipelajari bukan kata-kata bahasa Indonesia. Semuanya membahas al-lafdzul arabi. Cuman sisinya beda-beda. Min haitsu dhabtu, ya, membahas kata-kata bahasa Arab dari sisi dhabtnya, harokat-harokatnya bagaimana. Ini doroba atau doriba atau doruba. Taib. Kemudian wa tafsiru, tafsirnya berarti tafsir, ya, kembali ke ilmu tadi untuk memahami kata-kata lughah. Wa taswiru, dan penggambarannya, wa siyaghatuhu, dan bagaimana susunan-susunannya, baik ketika berdiri sendiri atau ketika sudah digabung dengan yang lainnya dalam suatu susunan. Nah, dari cabang ilmu bahasa tersebut, nah, tingkatannya berbeda-beda dari sisi pentingnya. Maka perhatikan catatan kaki, afdhalul ulumi makana zinatan wa jamalan li ahliha wa aunan ala husni adaiha. Seutama-utama ilmu adalah ilmu yang menjadi zina. Apa zina, Rahmat? Menjadi hiasan. Wa jamalan li ahliha, menjadi perhiasan dan yang mempercantik pemiliknya, memperbagus pemiliknya. Punya ilmu yang menjadi hiasannya dan yang menjadikan dia baik. Wa aunan ala husni adaiha, dan juga menjadi alat yang membantu untuk bagus dalam dalam menunaikannya. Baik. Dalam menjadi alat untuk kita bagus dalam menyampaikan ilmu, ya kan? Ini butuh ilmu juga, ya tidak? Untuk kita bagus dalam menyampaikan khutbah, untuk kita bisa bagus dalam menyampaikan durus, untuk kita bagus dalam menulis. Ya, ilmu untuk bisa seperti itu termasuk seutama-utama ilmu. Kenapa? Alat yang seperti ini kan dibutuhkan terus. Wa huwa ilmul arabiyyah al-muwassilu ila sawabin nutqi al-muqimu li zaygil lisani al-mujibu lil bara'ati al-munhiju li subulil bayani bi jaudatil iblagh. Ya, itu ilmu Arabiyah yang bisa mengantarkan kepada ucapan yang benar, yang bisa meluruskan melencengnya lisan, yang bisa membuahkan, yaitu mesti akan membuahkan berakibat al-bara'ah, ya, kemampuan yang bagus, yaitu menjadi seorang yang orator, orasinya baik.
Al-munhiju li subulil bayani bi jaudatil iblagh. Al-muaddi ila mahmudil ifsah. Wa sidqil ibarati amma tujinnuhu nufusu wa yukinnuhu dhamiru min qara'imil ma'ani wa syara'ifiha. Wa mal insanu laulal lisan. Ini mukaddimah biasa akhwan, kalau pada mukaddimah terkadang kalimat-kalimatnya malah lebih lebih sulit dibandingkan inti. Nah, kenapa? Karena biasa seorang memulai kitab dengan dengan kalimat-kalimat dari sisi sastra lebih bagus, dari sisi sajak juga mereka perhatikan. Intinya berarti di sini, seutama-utama ilmu yang menjadi perhiasan untuk pemiliknya, yang membantu dia untuk bisa menunaikan dan menyampaikan ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu Arabiyah. Dengannya kita bisa berucap benar, kita bisa meluruskan lisan yang melenceng, kemudian memiliki keahlian. Demikian pula, dia itu akan akan menjadi metode untuk bisa memiliki penjelasan yang baik. Jaudatul iblagh. Jaudatul iblagh maksudnya kita bisa menyampaikan dengan dengan bagus. Penyampaiannya bermutu. Enggak cuma asal-asalan. Kenapa? Karena mikir, ini bahasa yang bagus apa? Untuk orang tua bagaimana bahasanya, untuk sesama teman bagaimana bahasanya, untuk yang anak-anak kecil bagaimana bahasanya, untuk orang awam bagaimana bahasanya. Tidak semuanya sama. Sebagaimana contoh kita pada pembahasan yang lalu, ngomong sama orang awam, dulu apa yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin? Sama masih ingat contohnya Indak Mujahid. Jadi dalam berbahasa bukan tingginya sastra saja yang dipikir. Inti seorang pandai menguasai bahasa adalah ketika berbicara sesuai dengan kadar kemampuan orang yang kita ajak. Apa dulu masalahnya? Siapa yang masih ingat sampai menimbulkan salah paham? Ya, sudah. Ya belakang dulu, Masalah apa, Mujahid? Baik, Mas Anta, masalah penyembelihan gimana? Bismillahi wujuban, wallahu akbar istihbaban. Ya. Ini kalau kita katakan pada para penuntut ilmu paham, maksudnya bismillah hukumnya wajib, Allahu akbar hukumnya mustahab. Tapi kalau bicara sama orang awam seperti ini, akhirnya kasusnya seperti yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Akhirnya orang yang mau menyembelih bismillahi wujuban, Allahu akbar istihbaban. Dibaca semuanya, dikiranya itulah zikirnya. Baik. Demikian pula akan mengantarkan untuk seorang memiliki kefasihan yang mahmudil ifsah. Kefasihan yang mahmud, bukan kefasihan yang dibuat-buat, kefasihan yang dipaksa. Demikian pula sidqil ibarah. Ya, benarnya dalam mengungkapkan. Taib. Amma tujinnuhu nufus wa yukinnuhu dhamir min qara'imil ma'ani wa syara'ifiha. Bisa memiliki ibarat yang benar untuk mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi dalam jiwa dan yang ada di benak kita. Orang kalau bisa ngomong kan yang kita inginkan enggak ya kan? Kita kadang di kalbu kita ada yang mau diungkapkan, tapi aku enggak bisa mengungkapkan. Tapi dengan bahasa bisa. Dia bisa mengungkapkan dengan makna-makna yang mulia. Baik. Terkadang satu ungkapan intinya sama, tapi satunya bisa ungkapkan dengan baik, satunya ungkapkan dengan kasar. Walaupun intinya sama dan hasilnya berbeda. Iya kan? Yang ungkapkan dengan baik bisa menghasilkan kebaikan lebih. Maka wamal insanu laulal lisan. Ya. Terus
manusia itu tidak ada apa-apanya kalau bukan karena lisan, intinya. Kita bisa beda dengan binatang karena sebab apa di antaranya? Intinya ibadah. Karena kita bisa beda dengan binatang-binatang di antaranya karena apa? Karena lisan, karena kita bisa ngomong, ya kan? Makanya kalau orang ahli filsafat mengatakan manusia itu dengan istilah apa? Ahli filsafat mendefinisikan manusia itu dengan istilah apa? Indah Qadir. Belum pernah tahu apa, Abdul Aziz? Hayawanun natik. Hayawan natik. Hewan yang bisa ngomong. Hewan yang bisa bicara. Hayawan natik. Yaitu makhluk hidup yang bisa bicara. Ya. Dengannya kita beda dengan tumbuh-tumbuhan, dengan apa? Embek, ya kan? Yang satunya bisa embek. Nah, kita bisa ngomong. Lapar, pengen minum, bisa mengucapkan. Wa malisan laula lisan. Terus siapa itu manusia kalau bukan karena lisannya? Taib. Wa qad qila al-mar'u makhbu'un tahta lisanihi wal insanu syatrani lisanun wa jananun. Dan telah dikatakan seseorang itu tersembunyi di bawah lisannya. Dan manusia itu pada hakikatnya apa? Dua bagian yang dibelah dua. Nah, syatran yaitu apa? Ada dua bagian. Yaitu lisan dan janan. Lisan itu apa? Lidah kita. Janan itu apa? Kalbu kita. Intinya manusia itu di sini. Adapun tangan, adapun kepala, kaki, yang lainnya, semua anggota tubuh yang ikut sama apa? Sama mulut, lisan kita dan apa? Kalbu kita. Itu. Manusia intinya di situ. Kalau lisannya bagus, insya Allah bagus yang lain. Sebagaimana pula kalau kalbunya bagus, bagus yang lain. Makanya dalam hadis apa? Idza asbaha ibnu Adam kullul a'dha tukaffirul lisan. Kalau manusia atau anak Adam memasuki waktu pagi, semua anggota-anggota tubuhnya tunduk kepada lisan. Ittaqillaha fina. Nah, fa innama nahnu bika in istaqamta istaqamna wa in wajasta iwajazna. Ini Nabi kabarkan, semua anggota tubuh kalau di pagi hari tunduk pada lisan kita dan mengatakan bertakwalah engkau terkait urusan kami. Kenapa? Karena kalau kamu lurus, kamu istiqomah ngomong, kita bisa istiqomah juga. Tapi kalau kamu menyimpang, kita juga ikut menyimpang. Nah, kamu salah, kita yang nanggung akibatnya. Contohnya apa? Misalnya ini siapa? Taib Anas misalnya. Ngomong sembarangan, nyaci maki orang. Kira-kira yang dibetot itu lidahnya atau yang dikampleng kepalanya? Mana? Ya kan, yang dipukul orang kepalanya atau tampar pipinya, bukan lisannya. Lisannya sembunyi aja di balik gigi sama apa? Bibirnya. Makanya menerima akibat dari apa? Dari lisan. Itu ya anggota tubuh yang lain. Tapi kalau lisannya bagus, taib ngomongnya baik, dikasih hadiah baju, yang merasakan anggota tubuh yang lain. Kasih hadiah makan, enak, rasakan tubuh anggota tubuh yang lain. Makanya lisan memiliki peran sangat penting. Makanya penting akhwan penuntut ilmu untuk dari waktu ke waktu semakin memperbagus lisannya. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Ini baik, bagus, mudah dihafal akhwan. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Lidahnya
seseorang pemuda itu adalah setengah dari dirinya. Dan setengah yang lain adalah apa? Fuadnya. Fuad itu apa? Hati, qalbun. Falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Dan tidak tersisa yang lainnya kecuali apa? Bentuk daging dan apa? Darah. Yang lainnya cuma daging darah. Adapun inti seseorang ya apa? Lisan dan apa? Qalbu. Makanya kawan, kita belajar ya intinya berkaitan dengan apa? Bagaimana lisan kita bisa lurus, qalbu kita bisa bagus. Nah, wa qala Abdul Hamid Ibnu Yahya, sami'tu Syu'bah yaqul, ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil aqli. Dan ini telah kita lewati. Syu'bah mengatakan, belajarlah kalian bahasa Arab karena sungguhnya itu apa? Menambah akal. Wa an Sulaiman ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas, anil Abbas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah mal jamalu fil rajul? Qala fasahatu lisani. Nah, Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu jamal, yaitu kebagusan pada seseorang laki-laki? Ya, makanya ini. Nah, laki-laki menjadi bagus, ganteng bukan hanya karena pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, enggak. Tapi apa? Fasahatu lisani. Kefasihan lisannya dalam ngomong. Walaupun apa? Mungkin dia hitam pesek, ya kan? Tapi ketika memiliki lisan yang fasih, itu akan menjadi apa? Menjadi keindahan baginya. Nah, fasahatul lisan. Tapi walaupun dia apa? Udah putih, bersih, ganteng, six pack, ya. Tapi apa? Ngomongnya gagap misalnya. Kira-kira gimana? Karena tadinya sudah dekat, ketika gagap nggak bisa ngomongnya atau ngomongnya buruk, ya langsung apa? Dari nilai 100 mungkin turun setengah lebih. Nah, ini jamal pada fasahatul lisan. Apalagi penuntut ilmu, apalagi seorang dai. Nah, makanya lisan kita, akhwan, kita syukuri. Allah berikan lisan kita, maka kita manfaatkan untuk berkata dengan perkataan yang paling utamanya, yaitu untuk jalan dakwah. Untuk jalan dakwah. Nah, terkadang orang diberi kefasihan lisan untuk dagang. Dagangnya laris. Ya, para apa? Para apa yang paling ngomong pintar nawari dagang jenenge apa? Namanya apa? Hah? Apa biasanya itu yang suka nawar-nawarin itu namanya apa? Ali? Hah? Sales. Ya, salesman itu kalau ngomong dagangan pokoknya manis, pintar, memang sudah diatur dan dipelajari. Untuk perkara dunia saja, lisan itu punya apa? Punya kekuatan untuk mensihir. Yang tadinya tidak pengen beli, akhirnya apa? Jadi pengen beli gara-gara apa? Penawaran. Nah, ini kita sebagai dai. Nah, usahakan lisan kita seperti itu. Kita tawarkan apa? Kebenaran. Yang tadinya orang mungkin nggak pengen dengar, karena apa? Karena kita bagus dalam menyampaikan, dan itu hibah dari Allah. Masing-masing kalian mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan berbeda-beda. Makanya apa? Gunakan itu. Kita nawarkan apa? Nawarkan sesuatu yang paling bermanfaat bagi manusia. Cuman kan banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Nah, kalau kita cuman menunggu saja, nah kita akan kalah dengan ahlul batil. Butuh jemput bola istilahnya. Ya kan? Jemput bola, tawarkan kepada manusia, sampaikan kepada manusia. Makanya semua sarana-sarana yang halal untuk hal ini hendaknya kita gunakan. Demikian pula media-media yang halal padanya kita gunakan, dan butuh ta'awun padanya sebaik mungkin. Tapi adapun berkaitan dengan hadis, sisi derajatnya insyaallah kita susulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini.
yang masih berkaitan dengan dorongan untuk kita betul-betul semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Taib. Kemudian di bagian inti kita perhatikan walladzi lahu haqqut taqaddumi min hadhil ulumi al-madhkurati an-nahwu. Dan yang memiliki hak untuk apa? Dikedepankan dari ilmu-ilmu yang 12 dari cabang ilmu bahasa Arab ini adalah nahwu. Ya, kenapa? Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan insyaallah taala mungkin untuk berikutnya metodenya ya tidak terlalu seperti pada jurumiyah ya, karena ini sudah 6 lanjutan. Jadi mungkin hal-hal yang mudah tidak perlu diterjemahkan, ya kan? Kecuali kalau tidak paham, tanya. Sekali lagi, ketika tidak paham, tanya. Ya. Jangan tidak paham, diam saja. Ya. Ketika tidak paham, tanya. Kemudian dimurajaah. Taib. Apalagi nanti kalau sudah sampai pada materi. Ini kan baru tamhid, ya, sebagai faedah tambahan saja dan juga dorongan untuk kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.